Cuman ada yang nanya, Ustadz boleh nggak nyemen kuburan? Boleh, asal di tanah kita dewe. Kalau dimakamkan, dikuburkan di tanah pemakaman umum, tanah wakaf, dilarang nyemen kuburan, apalagi meninggikan. Alasannya apa? Karena itu bukan tanah kita. Kalau kata orang Palembang, bukan tanah palak bapak kau. Ini kata orang Palembang tuh, Pak. Orang Palembang kan gak bisa lembut, nak kasar tuh lah kalau ngomong. Bukan tanah palak bapak kau. Boleh-boleh saja, kata wali ya, Pak. Boleh-boleh saja kita nyemen kuburan, asal minta izin sama nadir tanah wakaf. Kalau nggak dapat izin, jangan sekali-kali ngeyel. Beli tanah tidak, ngeyel pengen ngijing, nggak boleh. Makanya saya himbau buat orang-orang kaya yang hadir malam ini, jangan cuman ruko yang banyak, jangan punya cuman kontrakan yang banyak, jangan cuman kebun sawit karet yang lebar. Sumbang saran, beli tanah buat kuburan dewe. Cocok atau cocok? Silakan, mau dikijing, mau dikasih rumah-rumahan, nggak apa-apa. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Sebuah kalimat yang dinukil oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi dalam salah satu karyanya, kitab Nihayatuz Zain, beliau menukil kalimat hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik untuk orang yang sudah mati dari orang-orang yang masih hidup adalah doa dan istighfar, doa dan permohonan ampun. Dalam kalimat yang lain ada yang menyebutkan ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Jadi kalau kita ingin ngasih hadiah untuk orang yang sudah mati, hadiah terbaik satu doa dan istighfar, dua sedekah. Ini mohon maaf, hadiah buat ahli kubur itu bukan kijing. Ngijing itu nggak ngaruh, Pak, buat ahli kubur. Kita nyemen kubur mahal, pakai marmer paling mahal, nggak ngaruh buat ahli kubur. Cuman ada yang nanya, Ustadz boleh nggak nyemen kuburan? Boleh, asal di tanah kita dewe. Kalau dimakamkan, dikuburkan di tanah pemakaman umum, tanah wakaf, dilarang nyemen kuburan, apalagi meninggikan. Alasannya apa? Karena itu bukan tanah kita. Kalau kata orang Palembang, bukan tanah palak bapak kau. Ini kata orang Palembang tuh, Pak. Orang Palembang kan gak bisa lembut, nak kasar tuh lah kalau ngomong. Bukan tanah palak bapak kau. Boleh-boleh saja, kata wali ya, Pak. Boleh-boleh saja kita nyemen kuburan, asal minta izin sama nadir tanah wakaf. Kalau nggak dapat izin, jangan sekali-kali ngeyel. Beli tanah tidak, ngeyel pengen ngijing, nggak boleh. Nih biar kita paham dulu, mengapa ngijing kuburan itu boleh. Nabi saja kuburannya di semen, Nabi kuburannya di marmer, boleh. Loh kok Nabi di marmer? Karena Nabi dimakamkan di kamar istrinya, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Makanya buat ibu-ibu di dalam, Bu, kalau lakinya mati, Bu, kuburkan di kamar ibu aja sendiri. Enak aja kata emak-emak. Hidup gua disusahin, mati gua ditongkrongin. Ya Nabi itu dimakamkan di kamar sendiri, maka wajar kalau dikijing. Nah kalau kuburan kita, keluarga kita, jangan, kecuali di tanah kita pribadi. Makanya saya himbau buat orang-orang kaya yang hadir malam ini, jangan cuman ruko yang banyak, jangan punya cuman kontrakan yang banyak,
Jangan cuman kebun sawit karet yang lebar. Sumbang saran, beli tanah buat kuburan dewe. Cocok atau cocok? Silakan, mau dikijing, mau dikasih rumah-rumahan, nggak apa-apa. Yang berikutnya selain kijing, juga kita punya tradisi bunga papan atau papan bunga. Saya ditanya apa hukumnya kalau kita bikin bunga papan ucapan turut berduka cita ikut berbelasungkawa? Ya mubah-mubah saja, boleh hukumnya. Hanya saja Bapak Ibu, papan bunga itu nggak ngaruh, Pak. Yang ngaruh itu malam ini kita kumpul, kita baca Yasin, kita berdoa, mengaminkan doa, ngaruh itu. Kalau doa di bunga papan nggak ngaruh, harus dibaca dulu. Makanya di rumah kita dipasang tulisan Ayatul Kursi. Jin masih masuk, demit kuntilanak masih masuk. Karena demit kuntilanak nggak takut sama tulisan, takutnya sama bacaan. Ayatul Kursinya baca dulu. Walaupun saya juga heran sekarang, jin zaman sekarang dibacain Fatihah nggak mempan. Dibacain Ayatul Kursi, jinnya malah hafal, Pak. Ikut baca juga dia. Dibacakan surah Al-Jin, jinnya malah nantang. Gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya, Pak ya. Ternyata jin lebih takut sama tukang permak lepis. Artinya bukan yang di papan bunga yang ngaruh itu, tapi yang kita ucapkan, yang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang yang di bunga papan itu, kalau satu papan bunga harganya gopek. Kalau ada 100 papan Pak 50 juta. Wih, kalau saya mah mending duitnya kayaknya ya. Mending duitnya Pak, manfaatnya. Oke, kita tak hukumi haram karena nggak boleh kita berlebihan dalam agama. Tapi yang ingin saya tegaskan, maksud malam ini pesannya adalah yang manfaat kalau kita ingin memberi hadiah untuk yang wafat meninggal dunia, doa dan istighfar. Mudah-mudahan dengan doa kita malam ini, dengan pemohonan ampun kita malam ini, Bapak Insinyur Haji Derajat Andi Murah bin Mastro Gabil diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini dilapangkan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.